Halo pemirsa, selamat sore. Bertemu lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Gimana kabar pemirsa pada hari ini? Semoga semangat dan juga sehat semuanya ya. Betul banget, sore hari ini kembali temenin sama Mela dan juga Lani. Kita bakal nemenin kamu kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti. Ya, by the way ini cuaca di luar agak lumayan panas banget. Jadi buat pemirsa yang lagi di luar rumah, jangan lupa untuk jaga kesehatan tubuh dan juga cairan tubuh Mela ya. Betul, vitaminnya nih jangan lupa diminum ya. Air minum juga dibawa. Benar, beberapa hari ke belakang itu Banjarmasin memang super panas banget ya. Karena kita memang lagi di musim kemarau ya Lan ya. Masih lama banget nih mau masuk musim hujan. Jadi harus sabar ya. Dan kalau pergian menggunakan sepeda motor yang pasti jangan lupa pakai sunscreen juga. Biar sarung tangan gitu sarung tangan juga. Terus jaket juga jangan lupa ditinggal ya Lan ya. Kalau perlu plastikin badan semuanya gitu ya biar nggak kena cahaya matahari gitu. Biar aman Mela ya. Mela gimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat lah nih. Sehat banget pastinya selalu semangat juga. Karena kita di Ngopi, kita bukan cuma berdua ya Lan ya. Kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif, istimewa dan juga pastinya spesial banget di tiap episode-nya. Hari ini Ngopi spesial. Narasumbernya ada 2 sosok pemuda yang luar biasa. Waduh. Ini pun juga berkaitan dengan organisasi pemuda yang dimana pemuda itu bisa membawa dampak perubahan atau mempunyai potensi diri masing-masing gitu. Nah ini nih ya. kalau kita ngomongin pemuda yang kreatif, yang berinovasi itu kayaknya nggak ada habisnya ya. Dan Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin itu tentu saja tidak mau ketinggalan pemirsa. Kita juga punya banyak banget pemuda-pemuda kreatif dan inovatif di Banua kita. Nah ada yang namanya pemuda pelopor Lan. Ini tahu nggak pemuda pelopor? Pemirsa tahu nggak pemuda pelopor? Mungkin pernah dengar ya kan, tapi masih belum tahu nih apa sebenarnya pemuda pelopor itu. Apa tugas mereka dan mempelopori apa mereka ini gitu ya. Memang sebenarnya mereka ini harus ngapain sih gitu ketika bertugas dan inspirasi seperti apa yang bisa disampaikan ke orang-orang di luar sana, dampaknya juga apa gitu. Nah makanya kita hari ini membahas mengenai jejak bakti pemuda pelopor bersama teman-teman dari pemuda pelopor juga. Sudah bergabung bersama kita ada Bang Zen dan Bang Sandi. Halo. Sore. Ini nyambung nggak? Oh sampai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kece banget outfitnya Mela. Ini kalau kita lihat ya pemirsa, outfitnya tuh pemuda pelopor banget. Emang gimana? Pemuda pelopor gimana? Ya gitu, sirangan ya. Gini ya. Tapi memang keren ya, kan sasirangan adalah kain tradisional khas dari Kalimantan Selatan. Kalau bukan anak muda pemirsa yang memakai itu siapa lagi nih? Benar. Harus dilestarikan gitu ya. Bang Zen, Bang Sandi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pingsut. Sampai kebanyakan Bang Sandi soalnya Bang Sandi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Sibuk sehat apa? ya? Sibuk apa sekarang Bang Sandi? Sibuk pemuda pelopor. Iya lagi hektik ya. Lagi hektik. Bang Zen gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Juga. Lagi sibuk juga nih pemuda pelopor. Aduh sibuk banget. Sibuk banget pemuda pelopor. Udah kenal belum sama Mas di sebelah ini? Udah ya? Baru tadi kenalan. Kenalan. Oke, pemirsa. Kebetulan kemarin beli baju tempat. Oh iya. Baru kenalan itu. Jangan di sini ya. Enggak sebut kok. Ini abang-abang mohon memotong sebentar ya. Oh, siap, maaf. Ya. Oke, pemirsa jadi kita kedatangan 2 pemuda pelopor dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sebelum kenal lebih jauh nih ya terkait tentang organisasi pemuda pelopor di Banjarmasin ya Lan ya. Kita mau kenalan dulu nih sama 2 abang-abang yang sudah ada di studio TVRI Kalimantan Selatan. Karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang Lan nih. Nah, kali ini terkenal maka tak pelopor. Oke, jadi boleh deh ini mau siapa nih, Bang Sandi atau Bang Zen dulu yang kenalan? Siapa yang mau duluan? Dari ketuanya dong. Ketua. Silakan Bang Zen. Halo, perkenalkan. Ini kita di kamera berdua. Halo, perkenalkan. Nama saya Jendris Maulana. Ini TVRI Kalsel ya? Iya. Nama Ulun Jendris Maulana. Ulun Ketua Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin. Dan di samping Ulun ada Sandi Agustinus, pemuda pelopor asal Kota Banjarmasin yang juara nasional. Juara 1 nasional. Nggak perlu kenalan. Lanjutkan Bang. Alhamdulillah. Iya kemarin alhamdulillah kepilih jadi juara nasional di Pemuda Pelopor tahun 2023 sebenarnya. Oke. Iya, 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu. Tapi di Banjarmasin abang-abang ini tahun berapa pemuda pelopornya? Kalau Ulun tahun 2023. Sama ya. Sebenarnya kami satu angkatan. Satu angkatan. Berarti Cuman ada jenjang. Jadi kalau misalnya
juara 1 dari kota, nanti tahapannya ke provinsi lagi, habis itu baru ke nasional. Oke. Waktu satu angkatan di kota ya berarti Bang? Di kota. Kami rival. Kami rival. Oh, rival ya? ini yang namanya siklus hidup. Dulu Iya, iya. rival, sekarang duduk berdampingan nih. Wow. Iya Tapi kita kan nggak ya? tahu sih apakah masih rival atau enggak sih. Kita nggak tahu sih ya. Oke, kalau tadi Bang Zen ini selaku ketua ya dari Iya, Pemuda Pelopor iya. Banjarmasin Bang. Betul. Kalau Bang Sandi sendiri? Aku bendahara. Bendahara dari organisasi Pemuda Pemuda Pelopor Pelopor Banjarmasin. Kakaknya? Saya sih customer mereka di sini kebetulan mau pinjam duit sama Bang Sandi. Masya Allah. Oke. Tapi ngomongin soal Pemuda Pelopor di tahun abang-abang dulu nih ya kan 2023 dulu kan kalau setiap pemilihan pemuda atau duta-duta itu ada inovasi ya atau advokasi gitu ya. Nah abang-abang dulu nih membawakan apa kemarin waktu pemilihan? Kalau aku kemarin itu waktu pemilihan ngebawakan salah satu brandku juga namanya Kantan Sasirangan. Jadi aku ngebawakan budaya karena di bidang agama, sosial dan budaya. Nah, itu. Kalau Bang Zen? Kalau Ulun kemarin bidangnya sosial. Iya. Jadi yang Ulun bawakan itu kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat lah untuk masyarakat. Apa tuh Contohnya seperti kebetulan aku ada usaha kan. Iya. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan yang seperti vakum musola masjid gratis, gerakan sosial. gerakan sosial Iya, iya, bersih-bersih sekolah mungkin seperti itu bisa juga. Oke. Setelah itu kayak buka lapangan pekerjaan yang emang orang yang nggak pernah kerja atau baru lulusan SD, saya terima, saya latih, saya didik. Sehingga dia bisa kerja di tempat lain yang lebih bagus lagi. Wow, gitu. memberdayakan masyarakat sekitar Iya, artinya. betul sekali. Itu berarti bidang sosial ya tadi Sosial. Bang ya. Kalau Bang Sandi sendiri bidang Bidangnya itu sebenarnya sama kita ya, agama, Sosial sosial budaya dan ya? budaya. Oh, satu bidang Iya, berarti ya. Satu bidang. Cuman di dalam satu bidang itu ada tiga. Ada tiga. Tiga elemen. sosial, Tiga budaya elemen. dan agama. Iya, benar. Oke. Kalau misalnya Bang Sandi kayaknya lebih ke budaya ya? Budaya. Ya, aku lebih ke budayanya. Budaya. Heeh. Oke. Ada 5 sih bidangnya tuh. Apa aja tuh bidang-bidang pemuda pelopor? Pertama pendidikan, Pendidikan, pangan, SDA, Teknologi. IT, inovasi teknologi. Terakhir Agama, sosial, agama, budaya. sosial dan budaya. Oke. Nah, jadi kami rival kemarin itu. Diulang lagi. Sabar Bang, sabar. Soalnya saya juara 3, Sandi juara 1 sakit sih. Sabar. Lawannya langsung Bang Sandi. Ini tahu nih. Ini pasti buat Bang Zen sendiri. Wah, ini kesempatan kapan lagi ngomong kayak gini. Iya, nggak pernah diomongin loh di depan nih. Sabar, Di depan kami ngerti. pemirsa nih. Oke, tapi sampai saat ini berproses bersama ya di Iya, organisasi bersama. Pemuda Pelopor Benar, Kota Banjarmasin sendiri. iya. Nah, kita juga mau tahu nih sebelum kita masuk ke organisasinya sendiri ya, Bang Sandi dan juga Bang Zen, saat itu waktu angkatan kalian bisa dibilang berkompetisi di tahun 2023 itu kan ada bidang yang diangkat nih ya. Mungkin kita mau flashback sebentar, kira-kira persiapannya gimana? Masih ingat gak saat itu dari masing-masing Bang Zen sama Bang Sandi? Mungkin Oke. boleh Bang Sandi dulu? Boleh. Jadi waktu itu aku nggak tahu namanya Pemuda Pelopor. Belum kenal Belum sama kenal rival. sama Pemuda Pelopor. Jadi Hamin jam kalau nggak salah baru daftar Pemuda Pelopor itu karena dikasih tahu teman. Terus? Akhirnya daftar. Kemudian setelah itu ternyata masuk ke tahap selanjutnya. Iya. Tahap selanjutnya itu ada fact finding, kemudian nanti dari fact finding sudah lolos, baru masuk ke semifinal sampai final. Oke. Kayak gitu. Itu gimana? Boleh bertanya Bang? Itu Boleh. gimana hitungan jam bisa bikin persiapannya Bang? Iya kan ya? Mungkin kayaknya makalku paling singkat deh, karena cuma 4 lembar doang. Nih Bang Jun makin emosi nih. Waduh. Lembar dong juara. Ya, terus gimana? Maksudnya saat itu nggak kenal dengan yang namanya Iya benar. pelopor gitu Dari mana? ya? Awalnya nggak begitu ngeh ini pemuda pelopornya apa dan sebagainya. Sampai habis itu pas sudah dikenalin, baru diresapin oh pemuda pelopor tuh sekalinya kayak gini. Gitu. Nah dari situlah mulai kayak meraba-raba dan mulai paham oh konsepnya itu seperti apa. Oke. Karena sebenarnya kalau aku tuh kan banyak nih kayak sejenis duta-dutaan Iya, banyak, iya. dan lain-lain sebagainya. Aku tuh nggak pernah ikut karena kayak oh ini kayak pigeon banget ya. Pigeon banget, ya, Pemuda ya. pelopor ini menurut aku beda karena memang yang dinilai itu bukan
kayak secara fisik atau apa dan sebagainya, nggak perlu catwalk ya. Nggak perlu catwalk ya. Jadi memang potensi yang kita bawakan, kepeloporan apa yang kita bawakan, seberdampak apa di masyarakat bahkan di lingkungan. Dan pemikiran itu hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu ya saat Harus Harus sih. karena kan kalau dalam hitungan jam itu kan kadang kita kalau mau prepare mau ikut sebuah hal itu pasti perlu waktu lebih banyak ya Bang ya. Tapi Bang Sandi memutuskan terjun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Iya benar. Oke. Karena memang tertarik, oh ini beda sih ajangnya, jadi mencoba untuk ikut. Oke. Sekarang kita beralih ke Bang Zen nih. Apa dulu alasan yang mendasari tertarik ikut Pemuda Pelopor ini dan gimana persiapannya? Tarik napas dulu Bang. Apakah hadiahnya? Apakah hadiahnya? Tapi nggak apa-apa kan ya, kadang hadiah itu motivasi Benar, kita. benar. Iya, Iya kan? benar. Apalagi Gimana nih? gelarnya ya. Lumayan ya. Gimana Bang Zen? Iya. Hampir sama sih sama Bang Sandi. Jadi awalnya tuh nggak tahu juga apa sih Pemuda Pelopor itu gitu. Jadi kalau Bang Sandi hitungan jam, mungkin saya hitungan menit kayaknya. Apaan? Ini Lani, kita lagi bawain kompetisi lagi nih ya? Kita tim kompor di sini. Sebenarnya sama bener. Pertama tuh emang nggak tahu Pemuda Pelopor itu Iya, apa. iya. Apa sih Pemuda Pelopor itu? Cuman diajak temen kan ikut Pemuda Pelopor karena sebelumnya kan namanya usaha kerjanya kan Nggak tahu apa-apa. Iya, nggak tahu bahwa kegiatan yang aku lakuin ini ternyata bermanfaat Ada kepeloporannya. Iya, dan ada kepeloporannya. Iya. Jadi pas ikut daftar terus aku program-program di tempat usaha aku tuh Dimasukkan, iya, dimasukkan. di-apply ya. Iya, ternyata alhamdulillah masuk kayak gitu. Itu apa seleksi berkas Kak? Iya, ada seleksi berkas di awal. Seleksi berkas. Nah, dan salahnya dulu karena jujur di sosial media pun jarang di up gitu. Kalau ada kegiatan kegiatan gitu jarang di up, emang lakuin aja kalau mau bantu lakuin kayak gitu. Jadi itu agak kesusahan di sana sih kemarin karena untuk dokumentasinya kurang kayak gitu. Makanya mungkin juara 3 karena itu sih. Ini kayaknya salah tahun aja Bang. Salah tahun. Bang Zen nggak apa-apa ya Bang Zen ya? Sudah sampai sini kok Bang. Oke, berarti bisa dibilang Bang Zen dan Bang Sandi ini cukup tidak terlalu tahu tentang apa itu yang awalnya nggak tahu. Karena mungkin dulu bisa dibilang promosinya memang kurang juga ya sepertinya. Benar, kurang Itu di banget. tahun 2023. Iya. Tahun 2023. Dan sekali lagi lah nih, dua abang-abang ini sama lah nih persiapannya hitungan jam dan hitungan menit. Tapi emang itu bener beneran Bang Jen. Saya setahun kok. Soalnya 2022 saya udah daftar. Oh, udah daftar. 2022 udah pernah daftar, udah masuk semifinal. Ternyata di H plus itu di acara semifinal itu istri melahirkan. Jadi pilih mana uang nih, atau istri nih. Pilih. Wah, tapi sebelum sampai sini kita tahu milih apa abangnya. Iya kan ya Bang Pilih ya? istri dong. Iya, Sekarang istri nggak melahirkan, tapi kita mau Bang Sandi. Iya salah. Kalau ketemu Bang Sandi. Tapi gimana tuh Bang Zen? Apa hal yang mendasari Bang Zen saat itu ikut atau tertarik untuk masuk di Pemuda Pelopor? Karena kan sebelumnya nggak tahu sama sekali. Apalagi katanya untuk dokumentasi sebenarnya kurang juga. Beberapa hal juga sebenarnya bisa dibilang kurang siap juga. Tapi apa yang bikin Bang Zen ini sendiri, wah kayaknya aku harus ikut nih gitu. Pemuda Pelopor itu organisasi kedua yang saya ikutin sih sebenarnya. Yang pertama tuh saya ikut di FKP. Jadi setelah saya FKP masuk itu apa, Bang? Forum Kewirausahaan Pemuda. Oke. Nah, Forum Kewirausahaan. Jadi pas saya masuk FKP itu kayak enak banget nih bisa maksudnya ketemu orang baru, bisa kalau ada ilmu sedikit dikasih tahu, maksudnya bermanfaat lah buat orang kayak gitu, kayaknya asik nih. Terus ada Pemuda Pelopor, ya udah ikutin aja deh, soalnya kan hampir sama aja kan juga kan, maksudnya pengembangan pemuda lah, jadi bisa saling bermanfaat untuk pemuda-pemuda yang lain. Oke, pemirsa kita akan ngobrol lagi gitu ya, tersenyum, tapi terluka. Serius loh ini. Kita ngobrol lagi bersama teman-teman Pemuda Pelopor pada hari ini. Tetap bersama kita di Ngopi Ngobrol Pintar.
Pemirsa masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita masih bersama abang-abang yang luar biasa ya. Bener, bersama abang-abang pemuda pelopor Banjarmasin. Kita nih udah dengerin juga cerita-cerita pengalaman mereka ya Lan ya. Pada saat persiapan ikut pemuda pelopor di tahun 2023 lalu. Terus apa alasan mereka jadi bergabung di pemuda pelopor juga. Sekarang kayaknya kita harus masuk ke bagian apa sih itu pemuda pelopor ya Lan ya. Tadi pun juga sempat dinotis oleh Bang Sandi bahwa inovasi yang kita kerjakan atau usaha kita itu mungkin ada kepeloporannya gitu ya. Nah itu boleh jelasin Bang, itu maksudnya apa kepeloporan itu? Unsurnya itu apa? Kepeloporan itu sejenis kayak kita tuh kadang punya potensi yang mungkin tuh jadi terobosan yang bisa berdampak bagi masyarakat tadi. Nah jadi itu salah satu kepeloporan lah yang kita bawakan. Nah, Oke, tapi pemuda pelopor ini sebenarnya memang tiap tahun gitu ya Bang ya? ya alhamdulillahnya setiap tahun sudah dari pusat ngadain. Dari tahun berapa sih pemuda pelopor? Dari tahun 2015. Oh 2015. Awalnya ya. Cukup lama banget ya Iya, sebenarnya. benar. Berarti memang sebenarnya pengetahuan publik aja yang kurang tahu. Bener banget, Sama pemuda iya. pelopor. Tapi mulai kapan tuh Bang kira-kira kalian kan salah satu pengurus nih sadar kalau kita harus lebih sering mengenalkan apa itu pemuda pelopor ke pemuda-pemuda potensial di luar sana gitu. Iya. Dari kalau Ulun masuk pengurus dari 2023 sih, pengurus, terus masuk pengurus di tahun 2025 deh kayaknya, 2024. Oh iya. Ya, dan diangkat jadi ketua kan di tahun 2025 ini. Oke. Saya baru diangkat. Jadi ketua dan sama Bang Sandi juga nih kan kita pengurus. Pengurus inti. Jadi di tahun 2025 sampai 2026 ini ingin lebih mensosialisasikan pemuda pelopor itu apa. Lebih digencarkan Lebih lagi digencarkan gitu lagi, jadinya ya. ya. Oke, tapi ngomongin soal pengurus tadi, ini pengurus sama teman-teman pemuda pelopor itu beda atau gimana tuh organisasinya dengan yang saat pemilihan itu? Sebenarnya kepengurusan itu diambil dari teman-teman yang sudah lolos dari pemuda pelopor. Oh iya benar. Jadi misalnya teman-teman yang sudah pernah ikut pemuda pelopor tuh boleh jadi pengurus untuk ikut serta lah, Mbak. Jadi bagian kayak gitu. Oke. Lolos ini maksudnya gimana Bang? Lolos harus mengemban juara kah atau lolos administrasi kah atau gimana? Iya benar. Harus juara satu kah Harus itu juara maksudnya? satu atau dua, satu dua tiga lah paling enggak. Satu atau dua. Lani, kalau juara satu aja saya nggak berada di sini. Maaf. Sampai 3 sebenarnya. Sampai 3 ya kan Iya, Bang? sampai 3. Bang Sandi. Iya nih Bang Sandi kenapa nih? Ada apa sih Bang Sandi? Lupa. Berarti memang harus sudah mengemban juara yang bisa dikatakan pemuda pelopor. Benar. Oke. Jadi baru bisa masuk pengurus. Pengurus ini apa namanya nih? Samakah pemuda pelopor juga atau ada nama lain lagi nih? Dulu namanya HIPOR, Himpunan Pemuda Pelopor. Kemudian kita samakan se Kalimantan Selatan tuh namanya FKPP. Forum Komunikasi Pemuda Pelopor. Dan ketuanya sekarang Bang Zen gitu. Ya, di Kota Banjarmasin. Oh berarti di Kota Banjarbaru juga ada? Ada. Jadi Kalau untuk setiap kabupaten? kabupaten dan kota ada juga. Sekalsel. Oh ya benar, karena kan kalau pemuda pelopor tadi seleksinya itu kabupaten Ada jenjangnya kota. ya. Lalu Ada provinsi, jenjangnya. Ya, lalu nasional. Baru nasional. Setelah nasional ada lagi nggak? Atau mungkin apa? Internasional. Internasional. Belum ada sekarang ya? Belum ada, cuman itu karirnya masing-masing sih dari pemuda pelopor. Oh iya. Beliau udah siap ikut lagi nih Lan. Yang internasional gitu ya. Tapi untuk sekarang Bang Zen teman-teman dari FKP tadi ya? Ya, FKPP gitu ya, double P ya. Iya, FKPP berapa orang pengurusnya Bang Zen? Pengurusnya berapa kemarin kita ngitung Bang ya? Kita sekitar ada 35 orang. 35 orang. Divisinya sama dengan bidang atau beda Enggak, lagi? jadi kalau kita tuh namanya BPH, jadi tim internalnya, nanti ada kepengurus di bidang-bidang lain. Iya. Oh, oke. Sampai tahun berapa nih Bang Zen periodenya? 2027. Masih lama ya? Setahun lagi. Gitu ya. Satu tahun lagi ya. Tapi itu kan untuk posisi jabatan ya di organisasi. Tapi kalau untuk keanggotaan sendiri itu bisa dibilang seumur hidup ya. Seumur hidup benar. Karena kita punya slogan tagline ya. Apa tuh? Apa tuh? Pemuda pelopor tuh sekali pelopor tetap pelopor. Susah ya bebannya seumur hidup ya. Iya. Tapi kebanggaan juga dong. Kebanggaannya seumur hidup juga. Bangga sebagai Bener pemuda banget. pelopor gitu ya. Bener. Oke, dan sekarang didengar-dengar nih teman-teman lagi hektik buat nyiapin pemilihan pemuda pelopor tahun ini ya. Iya, benar. 2026 ya. 2026. Mulai kapan nih persiapannya kemarin?
kita mulai dari sosialisasi Sosialisasi kemarin baru dilaksanakan di tanggal 27 April baru banget ya. Baru selesai. Nanti habis sosialisasi setelah pendaftaran nanti bakal di dari administrasinya, kemudian masuk ke fact finding namanya. Fact finding itu jadi nanti peserta yang sudah daftar bakal disurvei nih, beneran nggak nih mempelopori di bidang tersebut. Oh, itu yang bikin gugup nih. Iya, Terus gimana, Bang? setelah lolos di situ barulah masuk ke semifinal. Oke. Semifinal baru langsung final. Oke. Itu bisa dibilang yang tahap awal itu administrasi ya? Administrasi. Dilihat kelengkapan data, apakah Benar, dia benar-benar iya. sesuai dengan apa ya, syarat dan ketentuan bisa dibilang? Benar, bisa Oke. Karena sebentar lagi nih seleksinya, pendaftarannya udah dibuka? Sudah Dibuka. Jadi setelah sosialisasi langsung dibuka. Langsung dibuka. Wah, sampai kapan nih ini? Mumpung pemirsa lagi standby Iya, nih di siapa rumah. tahu nyimak nih. Ya. Sampai tanggal 5 Mei. Oh, Iya, Dekat tanggal lagi sih 5. lagi, bentar lagi. Oh iya, 5 Mei. benar. Berarti sekarang masih dibuka masih pendaftarannya? dibuka. Masih dibuka. Benar. Lan, Oke, belum. Belum siap bertemu Bang Sandi. Bertemu Bang Sandi juga. Sama kita. Belum siap. Tapi kalau misalnya kita nih mengetahui diri kita tuh cocok atau bisa masuk ikut pemilihan pemuda pelopor tuh apa nih Bang? Apa aspek penilaian yang harus kita sadari gitu? betul. Sebenarnya dari bidang yang tersedia itu kita bisa lihat sih, oh kita cocoknya kemana. Iya. Oke. Waktu itu aku juga sempat bingung kayak walaupun aku larinya ke budaya, sebenarnya aku kalau di kepeloporan itu sendiri tuh aku kebanyakan ngajar. Sosial berarti ya? Jadi ke pendidikan. Oh pendidikan. Iya. Tadi Mela bisikin sosial katanya. Iya, udah siap Lan. Oke, terus. Karena setiap bidang itu punya kesosialnya masing-masing. Oh. Karena namanya pemuda pelopor tuh otomatis kan berdampak tuh. Iya, Nah, semuanya itu sudah ada sosialnya masing-masing. Oh, Jadi iya, benar. mungkin lebih ke kita bagusnya cocoknya di mana ya, lebih condongnya kemana. Nah, kalau aku kemarin agak bimbangnya di situ, apakah di pendidikan kah atau di kebudayaan kah. Nah, pas sudah habis itu konsultasi, oh kayaknya cocoknya lebih kuatnya memang di kebudayaan. Budaya, Pendidikannya tuh kayak nilai poin plusnya aja gitu. Kalau Bang Zian gimana kemarin? Kemarin tuh sempat bimbang juga antara mau masuk kan kegiatan bersih-bersih masjid kan. musola. Ada agamanya, Ria? Iya, ada Iya. agamanya. Ini masuknya ke sosial atau Ke agama? Ke perusahaan gitu melamar kerja gitu ya. Agamanya ada. Jadi tapi ternyata sosial, agama dan budaya itu jadi satu kayak gitu. sebenarnya menyatu. Iya, menyatu. Iya, Sebenarnya benar, mau supaya beda sih sebenarnya dari Bang Sandi dulu tuh. Agama kayaknya bisa. Ternyata satu. Tapi mungkin bisa 3 aspek langsung Bang Zen ya, bersihin masjid gitu kan ya, sosial agama Iya, ya, agama. tapi pakai baju sasirangan. Jadi Nah, itu ide kreatif. Udah lewat tapi kan. Terus Bang Zian gimana? Ya akhirnya maju aja kan udah padahal berat nih, cuman kata teman udah karena apa maju aja kayak gitu. Oke. Coba aja. Berarti penilaiannya ini kan kalau administrasi kita udah tahu kan ya dari hal-hal yang kita setor, entah itu Syarat-syarat gitu ya. ya, entah Iya. itu dokumentasi atau nama-nama usaha atau kegiatan yang kita apply maksudnya gitu ya. Tapi ketika pemilihan itu tadi kan bikin makalah ya Bang ya? Bikin makalah. Buat dipresentasikan. Presentasikan. Apakah cuman penilaiannya sekedar presentasi itu atau ada bisa dibilang apa ya Lan ya, pengamatan actionnya gitu? Apakah peserta ini Beneran gitu ya. melakukan Oh, ini gitu? Iya, Ada beneran. pemantauannya Iya, gitu. dia tuh setelah pendaftaran kita verifikasi kan. Iya. Terus ada fact finding Iya, namanya. namanya Fact finding tuh kita jadi benar-benar disurvei ya. ke tempat orang itu bener nggak kegiatan yang dia lakukan ini kayak gitu. oke. Jadi kita survei dulu misalkan ada dari kan ada 5 bidang. Setiap bidangnya contoh ada 5 orang nih. Semuanya Iya, tuh iya. kita datangin. Bahwa kepeloporan dia ini bener kayak gitu. Oke. Sudah berjalan berapa lama, sudah memang apa itu benar, nggak cuman pas ikut kompetisi Iya, doang. dibikin-bikin ya. Iya, Bukan karena cuma memang bahasa panggung dari gitu ya. dari ininya juga ada tuh kayak misalnya minimal 1 tahun kayak gitu. Minimal kepeloporan Di 1 tahun. syaratnya ya, Sudah di satu Jadi tahun. ada pengalaman Iya, di syaratnya juga. benar. Iya, ada buktinya artinya. Iya, benar. Gitu. Dan yang kena dampaknya pun kita lihat juga siapa yang kena dampaknya. Iya, benar. Bener nggak ada orang yang kena dampak dari kepeloporan ini kayak Sulit gitu. banget berarti ya artinya. Iya, lebih Emang benar-benar harus benar-benar- nyata. Iya, iya benar. kerja nyata. nyatanya juga harus kelihatan gitu ya Bang Iya. ya. Nah itu sulitnya
pengurus itu kayak gitu. Jadi kayak bener-bener harus cari orang yang bener-bener punya kepeloporan kayak gitu. Tapi artinya itu lebih selektif dong milihnya ya kan. Artinya yang terpilih ini adalah orang yang memang spesial dan istimewa gitu ya. Iya. Yang memang Ya kan Lam? iya sih benar kata Mas. Aku udah tahu dari sini Lam. Udah tahu gerak-geriknya kan ya Bang ya. Iya. Juara harus Juara rendah. Walaupun juara 3 bener sih. Ini kita hari ini ngundang siapa sih? Keren-keren gokil. Keren loh jawabnya gitu. Tapi biar makin enjoy ngobrolnya gimana kalau sambil aku bikinin kopi. Oh iya benar. Aman ya? Boleh, boleh. Aman ya Kopi sama aman ya? kopi ya? Boleh. Soal kopi ya? Suka Sama ngobrol sama Mela ya. Ya, Lanjut kita dulu ya. kita kopi di situ spesial Bang. Spesial. Yang bikinnya barista ya lah, barista Iya. Lani. Yang bikinnya juara 1. Banjarino ya, Banjarino kayak americano kan kita Banjarino. Oh, oke, siap. Bikinnya boleh nggak sampai habis segmen? Kenapa? Udah kayaknya enakan kayak gitu. Nggak kerja lagi dong. Mau tukeran di sini. Kok Mela mau dihalat? Oke, kita lanjut ya Bang Zen sama Bang Sandi. Oh, Iya, berarti iya. memang ada syarat-syarat dan ketentuan khusus ketika kita ingin ikut kompetisi ya sebutannya. Benar. Kompetisi di Pemuda Pelopor ini sendiri. Nah, tapi Bang, kita juga mau tahu nih, buat pemirsa yang ada di rumah juga nih, siapa tahu tertarik ikut Pemuda Pelopor karena kan lagi masa pendaftaran juga ya Iya, sekarang masa ya. pendaftaran. Kira-kira apa aja yang harus disiapkan dari sekarang gitu Bang? Mungkin Bang Zen ya, apa Bang yang harus kira-kira disiapkan dari sekarang? Karena kan Bang Zen sendiri 1 tahun ya persiapannya Bang ya. Berlebihan aja sih. Berlebihan aja sih. Oke. Kira-kira apa? Apalagi kan tadi katanya syaratnya ada minimal 1 tahun, tahun. Iya. gitu. Artinya kan ini nggak bisa asal daftar juga Nggak cuman mau ide doang. makanya nggak cuma mau kita aku mau mempelopori Benar, gitu. Nggak benar. bisa kan ya? Kira-kira apa yang harus disiapkan? Bang? Yang disiapkan mungkin kalau pengalaman saya kemarin ya, dokumentasi sih, dokumentasi. Oh, yang itu harus penting banget. Penting banget karena kan kita saat minimal 1 tahun, yang dilihat tuh dari dokumentasinya kayak gitu. Malah Oke. kalau punya Instagram dari tahun berapa kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih, mungkin ada orang kan yang nggak tahu ya, karena kan sekarang udah pendaftaran ya. Tapi dokumentasinya kurang gitu. Dan Bang Zen sendiri pernah berada di posisi itu Pernah berada di saat posisi. kemarin. Gimana cara mengatasinya gitu Bang saat itu? Cara mengatasinya kemarin tuh kita ambil Instagram kan ada tuh yang arsipkan yang kelihatan Iya. tahun-tahunnya, jadi dia cerita-cerita Instagram dikumpulin, terus itu yang ditaruh di makalah. Oh, Tapi kan kurang bagus karena story-story gitu di capture. Jangan ketahuan dong kurang bagusnya. Iya, jadi makanya estetik ya. itu sih kemarin tuh jadi jadi jelek nih makalahnya kayak gitu. Enggak apa-apa, dapat juara kok. Iya. Yang sih dapat juara. Oke, ini kopinya udah jadian ya. Silahkan boleh diminum kan kalau dulu. misalnya Oh, harus boleh. diminum dulu. Oke. Silakan. Dan Juara 1 dulu. Kenapa? Kenapa Oh, Bang sih Zen? gitu ya. Dicobain ya iya Banjar. makanya. Oke, berarti kalau untuk persiapan dari masing-masing yang sebelum mendaftar ya. Tapi kalau proses seleksinya sendiri dari kira-kira seleksi administrasi sampai dengan final itu biasanya menghabiskan waktu berapa lama, Bang? Kita kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan. 2 2 bulan. bulan itu full atau sebenarnya gimana? 2 bulan tuh full dari sosialisasi sampai dapat juaranya. Full sosialisasi sampai dapat juara tiap Itu hari. cuman di kota doang. Belum lagi nanti naik ke provinsi nambah lagi 1 bulan. Memang benar-benar banyak tahapan-tahapannya jadi pemuda pelopor ini. Iya benar. Tahap-tahapannya. Nggak cuman ngumpulin dokumentasi pribadi, tapi nanti di provinsi itu bakal kita libatkan kayak RT, RW, warga di sekitar. Makin Buat apa luas itu? lagi ya penilaiannya Iya, ya. buat apa itu? Karena itu penilaian. Jadi Saksi gitu ya? benar. Iya. Jadi kayak kita memang jadi bagian ini bener nih anak nih sudah menjalankan kepeloporan udah lama dan Iya, sebagainya. iya. Lani kalau kamu ikut aku siap jadi saksi Lan. Jadi RT siapa jadi RT? Oke, artinya ya sekarang ini lagi masa-masa sosialisasi dan juga pendaftaran pemuda pelopor. Benar. Gitu ya. Berapa lama nih jangka waktunya nih untuk sampai babak penyisihan nanti? Kurang lebih tadi 1 sampai 2 bulan. Itu full setiap hari atau gimana Bang? Maksudnya kayak mungkin ada beberapa pageant kan karantina ya gitu Iya. ya. Iya, benar. Ataukah ini enggak gitu? Karena kan pastinya bukan cuman kita yang berkompetisi gitu, presentasi, wawancara juga mesti ada kan ya. Iya. Iya, ada. Tapi siapa tahu ada kelas-kelasnya gitu, kelas public speaking, kelas kewirausahaan. Kalau itu kayaknya setelah juara deh Bang ya. Iya, itu Setelah juara. Karena kalau di ke awal provinsi itu kan. di awal tuh sudah direkap sama sosialisasi. Jadi di sosialisasi itu kita hadirkan ada memang yang pakarnya di branding, Iya, iya, pakarnya di public speaking, Iya, iya.
habis itu tentang juknis dan sebagainya itu semua dipaparkan di sana. Tapi itu sama dengan TM nggak tuh? Beda ya? Beda. Oh, beda. ada lagi nanti Beda TM-nya? lagi, iya. Oh, Berarti sosialisasi ini pasarnya umum dong ya? Belum tentu orang yang mau ikut daftar nanti. Iya benar. Jadi yang mau daftar maupun yang cuman memperkenalkan itu semua boleh ikut. Oh ini kemarin sudah ya sosialisasi Sudah tanggal 27? Kemarin banget nih ya? Iya. Penasaran nih apa aja kemarin sosialisasinya? Siapa tahu tahun ini ada inovasi baru. Iya, benar. Entah abang-abangnya kolaborasi nyanyi gitu. Misalnya gitu. Narasumber kemarin ada Bang Jeffrey. Tahu Bang Jeffrey? Tahu Bang Jeff. Dokter Jeff ya? Iya, Dokter Iya, Jeff. iya. Nah, ada Bang Jeffrey kan bawain personal branding. Terus ada Kasih Setia. Kasih Sia. Dia siapa kan? Bestie kita. Kasih Setia, public speaking. Iya. Dan ada kami berdua. Santai aja Bang. Iya, ada kami berdua. Membawakan apa tuh? Membawakan tentang itu aja sih, maksudnya Pengalaman di Pemuda Pelopor. terus persyaratan-persyaratan Iya, Pemuda juknisnya lah. juknisnya lah. Oke. Jadi memang kemana-mana memang berdua gitu ya? Rakat ya? Baru hari ini sih. Selalu milih aja sih kalau gitu. Selalu pilihan. Profesional. Kami mencoba akrab. Iya, saya kemarin coba ke rumahnya kan, Iya, santai terus langsung pergi. Wah. Emang Beliin jahat teh banget. kali. Nggak apa-apa ya Bang ya, namanya aja entrepreneur ya. Apa sendiri aja katanya di rumah. Sibuk banget. Sendiri aja katanya di rumah nggak ada apa-apa katanya. Astaga Bang Sandi. Tapi kalau ngomongin soal tahapan pemilihan pemuda pelopor, itu kan juga ada tadi katanya apa fake Fake vending. Fake vending. Fake vending ya. Bukan fake akun ya. Fake vending. ya. Fake vending. Itu proses untuk membuktikan gitu ya Benar. inovasi yang mereka kerjakannya memang benar-benar berdampak gitu ya. Iya. Selama abang-abang menjalankan sesi atau tahap itu pernah nggak menemukan satu peserta yang kayak unik banget gitu loh? Ada nggak cerita? Biasanya itu fake vending itu dihadirin atau disurvei sama Asjur. Asjur itu asisten juri Oke. dan kepanitiaan. Nah, selama itu juga saya nggak pernah jadi asisten juri. Saya cuma jadi juri. Oh, Jadi saya kurang tahu ya ada pengalaman itu. Panitia. Saya panitia. Tapi ketua. Oh iya. ketua, di bendahara. Udah bisa megang uang aja. Oke, berarti ini juga sebenarnya jadi pertanyaan juga ya, dan buat jadi bekal persiapan yang pengen ikut berkompetisi di Pemuda Pelopor. Karena kan biasanya kalau ada kompetisi seperti ini ada persenan penilaian ya. Kayak misalnya kita 70% itu untuk 1-2 bulan, 1-2 bulan itu Penyisihan maksudnya gitu misalnya. ya yang fake vendingnya, Iya. terus cara presentasinya. Tapi kan ada namanya final ya di saat Final, di benar. saat kita presentasi terakhir biasanya cuma 30% gitu. Dan kalau untuk di Pemuda Pelopor sendiri pembagian persenannya gimana gitu? Apa yang harus dikuatin sebenarnya atau balance aja? Sebenarnya ada 30-30-40. Nah, kan banyak kan ya? 30-40 kalau nggak salah. Selama jadi juri saya taunya itu. Jadi yang dinilai memang presentasinya dan terus nyiapin video profil juga. Oh, ada video profil juga. Video Iya. profil untuk apa namanya? Kepeloporan itu sendiri. Oke. Terus pembawaannya sendiri, kepeloporannya itu sejauh mana, atribut apa kepeloporannya sudah sampai mana itu juga bakal dinilai. Oke. Pemuda pelopor ya, ini penilaian terbesar sebenarnya ada di hal yang dipeloporinya atau dari pemudanya sendiri Bang, kira-kira? Nah, dua-duanya. Jadi memang dari dirinya sendiri sama apa yang dibawakan. Oh, itu nyambung nggak gitu. Iya, karena kan kadang mungkin ada beberapa orang ya Lan, Makanya ya. sampai persyaratannya juga perlu adanya SKCK. Iya. Iya, SKCK benar. ada. Iya benar. Benar. SKCK. Kenapa Lan jadi Enggak. Nggak bisa daftar. Nggak bisa daftar Lan. Langsung shock ya Rani ya. Rani langsung shock ya. Habis tanggal. Habis masa berlakunya. Oh, Oke, siap. Kan lulus dulu kan artinya gitu. Oke. Karena kan mungkin ada yang bisa dibilang punya inovasi dan kreativitas sangat Iya, tinggi ya. Benar. Tapi kalau untuk dari sisi personal bisa dibilang mungkin kurang mendukung. Entah ada mungkin dari segi kita bisa bilang public speaking Nah, atau bawaannya dari gitu ya. dari segi relasinya gitu Iya, kan ya. iya, Tapi dia memang bagus ide-ide segala Iya, macamnya iya, gitu. Nah, gimana itu Bang sebenarnya untuk Pemuda Pelopor? Itu PR PR masing-masing ya. PR saya sendiri deh kemarin. Benar, PR saya sendiri PR pribadi ya, PR pribadi tentang public speaking. Nah, sampai sekarang kan masih kebelibet juga. Iya, karena memang public speaking itu ternyata penting karena kita sebagai pelopor apa maksudnya sebagai pelopor mempelopori gitu untuk Iya. teman-teman apa jadi kan harus punya public speaking yang bagus. Kita perlu Menyampaikan mengajak gitu ya, ya. kita mengajak. Benar. Jadi penting sih public speaking, bener penting banget. Jadi kemarin tuh pada saat perlombaan pemuda pelopor kan ada nilai tuh. Iya. Iya. Juara 1, 2, 3. Kebetulan nilai
kayak kemarin tuh sama juara 2 sama kayak gitu. Kalau sama juara 1 Jauh. oh ya wis. Dipertegas. Belum Bang Sandi Oh, belum. belum. Oh, sorry, maaf. Jauh. Jadi Aku kurang kayak kayak pemeran jahat nih. Enggak ya, enggak ini. Enggak. Ini di setting TVRI ya. Ini tahu ya kita nanti ini di mau setting TVRI kita ya. nanti mau ngopi diadain 2 kayak gini ya lagi ya. Kita juga seneng pemirsa dengernya. Jadi public speaking Oke. penting banget, bener. Public speaking Iya. penting. Apalagi kan kemarin tuh, padahal kayaknya Bang Sandi udah tahu public speaking saya ini jelek kayak gitu. Iya, iya. Cuman pas pemilihan ketua kemarin dia juga yang ngajuin saya, bingung juga. Dia percaya, Bang. Enggak deh. Abang punya potensi. Saya merasa dijebak. Enggak, saya. dia percaya dia menang. Bercanda ya Bang Sandi ya. Tapi saat itu kalau untuk dari segi ide, penerapan, inovasi, bisa dibilang Bang Jen bagus dan unggul ya, karena bisa meraih juara 3 juga karena merasa kalau untuk dari sisi pribadi masih perlu belajar banyak. Iya. Apalagi belajar yang sungguh-sungguh ya kan, Iya. atau persiapannya matang lagi bisa ya mencapai posisi Iya, tersebut bisa gitu juara ya. umum dia. Umum gitu. Juara umum. Amin. Amin. Tapi ini kalian beneran bestie kan maksudnya? Iya temen. Kok diremas? Tapi untuk teman-teman pemuda pelopor sendiri kira-kira terutama buat Bang Sandi nih ya yang pernah menjadi juri itu pernah dapat pengalaman unik nggak selama menghadapi peserta? Entah mungkin ada kayak shock atau apa gitu pas ngelihat inovasi mereka atau Oh, iya. enggak, gimana tuh Bang? Aku pernah jadi juri itu di kota sama provinsi. Iya. Jadi memang beda-beda, unik banget. Kayak misalnya ada pemuda pelopor itu yang nggak match antara kepeloporan sama yang dibawakan. Gimana tuh? Nggak match Ada- gimana? Kayak misalnya dia kepelopornya pangan, Ya. tapi dia itu nggak benar-benar mempelopori di bagian itu, nggak ngerti cara masaknya dan sebagainya. menguasai, Iya, ya? nggak Iya, menguasai. iya. Jadi Iya, menurut aku kayak memang bukan kepeloporan yang benar-benar tepat gitu. Oh, berarti bidang itu kita milih sendiri kan Iya, ya? bidang itu kita milih Nah, sendiri. kalau ada kayak gitu mungkin dia cuma salah bidang aja itu Salah Bang. bidang. Bisa jadi salah bidang. Gimana itu? Maksudnya apakah tidak ada, bisa konsultasi ya? Maksudnya kamu ini kayaknya nggak cocok nih Iya, di Iya, bidang pangan. sebenarnya harusnya konsultasi dulu. Kayak aku awalnya juga belum ngerti kan. Jadinya harus memang benar-benar tahu dulu cocoknya di bidang mana kayak gitu. Karena sayang ya Bang ya, siapa tahu sebenarnya bagus inovasinya, cuma Iya. ternyata bentrok aja dengan bidang yang diambil. Nggak sesuai dengan inovasi yang dia bawakan gitu. Betul Atau nggak sekali. menguasai gitu ya. Betul itu fatal banget. sih. Nah, pemirsa ini juga hal yang harus dipikirkan ya kalau kamu Benar. tertarik dan pengen daftar di Pemuda Pelopor Banjarmasin dulu ya Iya, Bang ya. iya, iya. Ini salah satu hal krusial karena siapa tahu kalau ternyata ide kamu itu sebenarnya bagus tapi salah masuk bidang aja. Karena kan kadang kita bingung ya, aku cocoknya ada di bidang mana Iya, nih artinya gitu. pilih bidang yang kamu kuasai Betul, dan agar sesuai lah nih. Benar. Sesuai dengan hal yang pengen kamu bawakan saat kompetisi nanti. Nggak ada salahnya Iya. buat konsul-konsul, Benar. buat minta pendapat ke orang lain, ke senior-senior juga pastinya sangat-sangat bermanfaat. Sayang banget soalnya kalau tiba-tiba salah di bagian mismatch aja gitu. Iya, benar. nggak masuk administrasi jadinya gitu ya. Makanya. Jadi kita akan ngobrol lagi bersama teman-teman pemuda pelopor pada hari ini. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Ngopi dulu. Masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita masih bersama Bang Sandi dan juga Bang Zen di hari ini ngobrolin soal pemuda pelopor di Banjarmasin ya, terkait pemilihannya Mela ya. Betul banget. Iya, abang-abang masih semangat? Semangat, habis ngopi kan? Iya, habis Iya. ngopi bener. Ada melek mata ya. Dikira tadi mau bilang kayak gini semangat, dikira kayak gitu. Ternyata beneran Tapi semangat ya. bentuknya mau dihalap nggak atau gini aja nggak apa-apa? Udah gini aja. Aman, aman. Aman ya. Ini kita masih Aman ada ya? kurang lebih 15 menitan lagi Bang. Oke. Masih bisa nahan diri kan? Masih ya? bisa. Oke, alhamdulillah. Iya, Oke. masih Pemirsa tadi kita udah banyak banget Iya, ya cerita iya. mereka masing-masing dari Bang Sari dan juga Benar. Bang Zen terkait tentang pemuda pelopor versi mereka, dan kita udah sempat tanya juga pemuda pelopor itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, karena sekali lagi masih dalam masa pendaftaran sekarang nih buat benar. teman-teman di rumah yang mungkin tertarik pengen ikut pemuda pelopor, kita pengen bisa dibilang mendalami banget syarat dan ketentuannya. Apa aja sih harus disiapkan dari sekarang? Apa aja sih yang harus dikumpulkan gitu data-datanya. Jadi kita mau tanya ya. Boleh, apa aja tuh Bang? Kira-kira Bang syarat Sandi, dan Bang Zen? mungkin ketentuannya. Sebagai juri pemuda pelopor Bang Sandi. Oke. boleh dijelaskan. Gimana? Persyaratannya mudah, nggak sama seperti dulu. Dulu itu kan di handle-nya sama pemerintah ya, dinas gitu ya. Oke, langsung ya? Jadi dulu itu agak ribet memang, kayak misalnya banyak banget nih persyaratannya. Oke. Nah kalau sekarang tuh memang kita sudah singkatkan dan kami bantu. Jadi persyaratannya cuma buat makalah
Dan makalahnya itu juga kita udah kasih format, jadi mereka tinggal masukin aja. Wow. Lebih mudah pokoknya. Iya. Habis itu surat-surat yang lain tuh sudah aman juga. Oke. Sudah mudah lah sekarang. Surat tanah perlu. Surat boleh cantumkan? Boleh. Kayak juga kesannya. Tapi untuk pemilihan yang tahun ini apakah ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya atau ada yang baru di babaknya gitu? Ini belum kelihatan sih, ada yang condong kayak Pesertanya belum kelihatan juga. Iya benar. Masih pendaftaran kan? Masih pendaftaran. Jadi belum tahu mana yang masuk, mana yang enggak gitu ya. Iya, masih belum belum masuk ke rekap-rekapnya jadi belum. Oke, tapi biasanya habis seleksi berkas itu apa namanya? Yang lulus seleksi berkas itu mana namanya? Calon pemuda pelopor? Belum. Belum ya? Belum ya? Selesai masuk fact finding baru calon pemuda pelopor. Iya, setelah Itu pun baru calon ya. Baru calon. baru calon, benar. Iya. Kalau ini sudah calo. Maaf. Berarti kalau yang masuk final itu baru pemuda pelopor. Iya benar. Semifinal sih ya. Semifinal dulu baru final. Berarti semifinal udah dapat gelar pemuda pelopor nih. Boleh ya. 1 sampai 3. Juara 1 sampai 3. Oh, berarti di final dong. Boleh juga masih. Oh, boleh jualan. Ayo apa Harus nih? kelahi dulu kah kita ini? Kalian ngomong dulu. Tadi itu briefing ya. Kalau sudah Kalian ngopi dulu berdua ya. Sampai saya kalau sudah jadi calon pemuda pelopor tuh sudah bagian dari pemuda pelopor Oh, langsung masuk ikut organisasi nih ya ketika. Cuman secara kedudukan biar namanya nanti habis dari semifinal masih ada finalnya yang menentukan siapa yang masuk 1, 2, 3 dan siapa yang dikirim ke provinsi atau tingkat selanjutnya. Iya. Intinya semuanya adalah pemenang gitu. Benar. Tapi ada yang dipilih nih untuk yang mewakili Kalimantan yang Selatan. mewakili Banjarmasin ke Iya. Kalimantan Selatan dan seterusnya. Oke, tapi berarti karena sebutannya ada yang dipilih gak mesti juara 1 dong ya? Atau harus Yang juara satu yang satu. terbaik. mesti pilih itu juara 1. karena hadiahnya pun paling besar. Gitu ya Bang Zen? Iya, juara 1. Ini iming-iming nih buat pemirsa yang ada di rumah. Iya. Ini juga ada tayangan di layar kaca pemirsa. Ini saat apa nih Bang Sandi, Bang Zen? Ini pas lagi semifinal ya? Ini pas tahun berapa nih? 2025 ya? Final juara 1 ini. Oh Tahun iya. kemarin ya? Tahun 2025. Ini tahun kemarin. benar. Nah, ini namanya Yasir. Kalau yang ini Bidang apa Yasir, nih? Bidang pendidikan. Jadi dia punya programnya Kudacil. Iya. Yang bikin anak-anak belajar dakwah kayak gitu dia. Oh, oke. Dacil tuh dakwah cilik ya. Iya, Kunya apa? Dacil. Kunya. Kunya apa kemarin katanya Mas? Ayo apa ku? Udah. Dacilnya udah Nanti kita dapat. tanya ya. Nanti kita tanya ya. Ini PR banget ya. Kunya apa ya? Tapi untuk tahun kemarin pesertanya berapa orang? Kemarin tuh luar biasa pesertanya Iya. sampai 100 orang. Itu yang daftar Daftar. administrasi. Iya benar. Lalu diseleksi lagi berapa yang masuk buat di fact fundingnya? Yang di fact findingnya itu jadi sisa 30 orang. 30 orang. Wow. Iya, 30 orang. banget. Karena memang cuma segitu doang. Oh berarti lulus administrasi itu tidak ada batasnya, tapi yang semana orang mencukupi itu bakal Benar, lulus. iya. Seandainya 80% lulus ya 80% gitu berarti Bang. Misalnya dari 100 orang 80 lulus nih, 80 ini yang ikut fact funding. Sebenarnya yang fact finding itu kita cari setiap bidang 5 orang deh gitu. Oh. Minimal 5 orang. Iya. Ya, minimal 5 orang, maksimal mungkin 8, 10 karena kan nggak mungkin kami datangin 80 orang kan. Capek juga kan ya. Setengah tahun fact funding doang gitu ya. Cuma pemilihannya gitu. Ya kan abangnya. Benar-benar. Ini tangan belang gara-gara fact Jadi finding ini. Jadi memang ada passing grade-nya lah. Ada passing grade-nya, Berarti ada passing batasnya grade. juga Iya, ada sebenarnya. Ya minimal 5 orang gitu ya. Iya, Maksimal tuh minimal 5 orang tuh. Minimal. Minimal lima, Minimal tapi satu ada- bidang 5 orang. Tapi ada maksimalnya juga. Ada maksimalnya Bayangin juga. lah 1 tahun seleksi pemuda pelopor. gitu. Gimana belangnya di jalan? Artinya tahun kemarin juga ramai yang ikut gitu ya. Ramai banget. Setelah 30 orang yang di fact pending tadi, diseleksi lagi jadi berapa orang tuh? Gugurnya? Masuk semifinal ada 30 orangan. Oh, semifinal. Habis itu di finalnya itu tinggal 15. Oh separuh ya berarti. Iya, separuh. Itu angka wajib nih. Angka wajib. Angka wajib. Jadi 1 2 3 1 2 3 setiap Iya, iya, bidang. Jadi kan 5 kali 3. Dan pemenangnya ini tiap bidang pasti satu atau mungkin pernah ada kejadian maksudnya di bidang yang sama tapi juara 1 juara 2 gitu, juara 3. Oh iya pernah ada. Oh, ini Karena kan ada bidang sama ya? Karena memang ada passing grade-nya ya. Ada passing grade-nya benar. Bang Zen sama Bang Sandi di bidang yang sama ya Bidang tadi yang hasil sama. ya, tapi dapat gelar dua-duanya 1 sama 3 1 gitu. sama 3 ya. Oh, berarti bisa ya. Bisa. Ini saat Pemuda Pelopor 2025 itu ya. Iya. Ini waktu apa nih Bang? Ini para pemenangnya ini. Ini penyerahan ya Iya, pemenangnya ini. Pemenangnya, penyerahan pemenang. Oke, ini sama dinas terkait juga Iya, ya. benar. Berapa orang sih totalnya para pemenang ini jadinya?
15. 15. Oh, 15. Jadi satu bidang 3 orang, 1, 2, 3. Oh, setelah semifinal tadi lahir lagi muncul lah apa sih? Terseleksi lah jadi 15 orang. 15 orang. Lalu menentukan 1 2 3-nya. Iya. Oh, oke. Tapi yang di yang di nasional? untuk ke provinsi Provinsi itu yang benar. juara 1. Juara 1 aja. Itu juara apa 1 di antara mana nih? Kan banyak 1 nih. Semua bidang. Semua bidang. Dilombakan lagi. Semua bidang. Dilombakan lagi. Iya, dilombakan lagi. Di Kalsel. Artinya 5 orang ini naik lagi di provinsi nih. Iya, benar. Lima-limanya naik. Dan Lima-limanya tahun naik. 2025 Iya. Banjarmasin dari semua bidang mewakili. Wih. Iya, dapat juara semua. Baru tahun lalu nih berarti. Tahun 2025 Bener. bener. Ih, berhenti loh. Di tahun-tahun sebelumnya paling cuma 1, 2 Iya. gitu. Tahun ini- kemarin Ini semua diborong semua bidang. tuh. Tahun kemarin Wah semua ini diborong. tuntutan besar di 2026 Iya, nih. makanya. Tuntutan besar. Makanya, kan biasanya kalau udah ada yang kayak gitu kan pasti Iya. terbebani ya Iya, yang terbebani, generasi bener. selanjutnya gitu. Tapi untuk pemilihan provinsi itu ada perbedaan nggak dengan kota kabupaten? Mungkin secara penilaiannya aja sih beda. Penilaiannya, Biasanya ada beberapa juri tambahan lah dari provinsi itu aja sih yang Itu beda. juga ada fact findingnya juga ya. Ada, semuanya ada. Waktunya berapa lama? Sama nggak sama kota kabupaten? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Nah. Berarti itu dewan juri keliling kota kabupaten dong ya? Enggak, asjurnya tadi, asisten juri. jurinya. Keliling juga kota kabupaten. Heeh, keliling. Ke hulu sungai, Iya, Malangan. benar. Waduh. Makanya tadi kalau pesertanya 80 1 tahun lah. Artinya kalau nasional ada juga nggak? fact finding? Ada ke Banjarmasin. Jadi dari pusat, asjurnya benar. Keliling langsung- Indonesia ya. Keliling Indonesia. Indonesia. Jadi memang dia langsung datang ke ke domisili kepeloporan terkait. Bang, aku mau daftar jadi asjurnya aja boleh nggak? Mau jalan-jalan. Mau keliling aja ya? Jalan-jalan, keliling-keliling. Ini ketat banget dong ya. Iya, ketat banget. Memang ini kalau nggak layak ya nggak diajak. Oke. Dan di nasional itu bedanya lagi adalah nggak kayak misalnya di kota atau provinsi yang memang sudah punya batas kuota. Misalnya bidang ini cuma dapat 5, bidang ini dapat 5. Kalau di nasional itu kalau nggak layak nggak masuk. Jadi misalnya maksudnya gimana tuh, Bang? bidang kalau di tahun aku kemarin kayak bidang pangan itu cuma diambil 5 orang aja. Oke. Oh, karena Sementara dianggap 5 aja yang layak. 5 aja yang layak di Sementara bidang yang lain, pangan itu. Tapi kalau di bidang aku malah ada 65 orang. Susah banget maksudnya. Makanya Kira berapa tadi? Tapi bisa juara 1 Bang ya. nah itu Di nasional lah Bang. Dengan seketat Doanya itu kan, seketat itu, itu iya, juara iya. 1 kan susah. Beliau jalur doanya lewat langit darat gitu. Saya yang doakan itu. Doa yang Alhamdulillah. terzalimi. Teman sejati ya Bang ya. Tapi Iya, itu tapi doa. selaku bangsa ini yang pernah berkompetisi di baik Nasional, itu ya. di kota, kabupaten, Iya. provinsi sampai dengan nasional, kita mau tahu dong cerita sedikit ya Bang ya, euforianya yang pasti berbeda-beda Iya. dan tekanan dari Iya, tiap benar. tiap Tiap apa tahap ya, ya, tiap ya. tahap gitu. Benar, Nasional benar, apalagi kan tadi 65 orang gitu. Ya, aku pas tahu itu juga pas itu kan baru pertama kali aku datang di sana terus tahu, loh kok nggak fair ya? Aku bilang gitu. Karena setiap bidang kan merebutkan juara 1 2 3. Iya. Kayak kan yang kemarin masuk ke nasional di tahun aku tuh ada aku sama salah satunya dari Kota Baru. Iya. Nah, waktu itu dan dia dari bidang pangan. Iya, iya. Jadi yang cuman lolos dari Kalsel tuh di bidang agama sosial budaya dan bidang pangan. Oke. Nah, dia itu pesaingnya cuma 5 doang. Sementara aku 65 orang. Oh, Jadi satu ruangan itu kita itu khusus di bidang aku doang. Oh, Sementara dia beberapa Bisa gabung gitu ya? Bisa gabung. Iya, iya, iya. Nah, kayak gitu. Tapi memang gitu pemuda pelopor kalau misalnya memang dia nggak layak, dia nggak bisa jadi peserta. Oh berarti ini tidak masalah kuota lagi ya? Bukan masalah kota lagi kalau di Tapi nasional. memang Kelayakan masalah ya? kelayakan Iya. entah itu dari personalnya atau hal yang pengen diangkatnya ya Benar, Bang ya? benar. Berarti ini bisa dibilang jauh lebih susah banget dong Iya kalau saat di itu. nasional. Jadi kalau mungkin di kota ini masih tahapannya gini, pas di nasional udah kayak Masih bisa dibaca Itu ya kalau di tertekan kota. banget sih. Iya, kalau di kota kan kita masih bisa baca Iya. ya Bang iya, ya. iya. Dan kebetulan banget kemarin itu baru datang dari sana, tiba-tiba ngambil nomor undian dan dapat nomor undian satu lagi. Aduh, pressure banget tuh. Nah, itu jangan-jangan angka keberuntungan Angka Bang Santi. keberuntungan sambil Satu. angka menekan itu. Tapi itu juga nilai plus dong karena nggak lihat peserta yang lain dulu. Jadi nggak ada kayak rasa Enggak, itu malah jadi ini ada cerita. apa tuh? Jadi kayak kemarin kan aku datang tuh baru jam 10 malam ya. Oke. Karena macam Di mana hal. kemarin, Bang? Di Jakarta. Jakarta ya. Satu aku nggak ada pendamping sama sekali dari kota Bang? nggak ada yang mendampingin. Kenapa Bang? Kenapa, Saya Bang? ngedampingin Bang. Dia marah mah ngambek. Doa di sepertiga malam. Ah, benar. Nggak bangun
Mon. Bener dia Perjuangan juga. dia mah Dari jarak doa jauh, ya, Bang. dari jauh. Jarak jauh. Nah Bang itu, Bang. jadi aku agak keteteran karena pas sudah ngambil nomor undian dapat nomor 1, sementara aku tuh banyak bawa properti kan. Iya. Nah jadi jam 10 aku dapat undian, jam 12 itu kita baru selesai GR-nya. Iya. Setelah GR-nya selesai, itu aku baru jam 12 tuh baru bisa Beres-beres beresin ya? properti. Iya. Itu sampai jam 1-an. Tiba-tiba udah jam 1, jadi nggak ada sama sekali belajar apa-apa. Paginya udah langsung Tampil. jam 8. Nah di jam 8 itu pas tampil tiba-tiba di ruanganku itu jurinya nggak ada, 2 orang nggak ada. Jadi nunggu. ada juri itu ada 4 seharusnya, Iya. 2 juri itu nggak ada. Ini nunggu ya? Jadi nggak boleh nunggu sebenarnya. Jadi panitia tuh udah kayak di grup tuh kayak Sandi mana Sandi, jadinya habis itu aku nggak mau tampil kalau nggak ada jurinya, aku bilang kayak gitu kan. Tapi belum gue bilang. Benar. Aku kayak mengulur-ngulur waktu ke kamar mandi lah, alasanku lah macam-macam. Balik ke Soalnya Banjar kalau- dulu lah kalau gitu ya. misalnya cuma 2 juri Iya, yang nggak- nilai kan nggak fair. Iya. Nggak fair, jadi Kecuali tampil 2 kali, dan itu biasanya kalau 2 kali kita nggak perfect lagi. Nggak, Karena kan udah yang kedua ya. benar. jadi aku siasati dengan cara aku pergi ke kamar mandi itu 15 menitan bersemedi menunggu juri. Iya. Habis itu yang kedua properti yang kususun tadi kuhamburkan. Paham nggak? Gitu ya. Oh iya. Jadi memang sengaja kuhamburkan biar ngulur waktu. Terus ada foto Bang Zian situ sobat-sobat. Iya. Jadi memang itu penting sih menurutku. Beliau strategik lah. Iya strategi, karena aku penampilan pertama kan nggak mungkin kalau jurinya nggak ada. Gimana cara Soalnya mereka pilihannya nilai? cuma 2 ya Bang Sandi ya. Ini aku menang atau kalah? Iya benar. Oke, kita kembali lagi ke pemilihan muda pelopor. Kira-kira nih, boleh dong abang-abang diajak teman-teman yang sudah nonton di sore hari ini untuk ikut pemuda pelopor tahun ini di pemilihannya. Silahkan. Betul, sama jangan lupa ya buat Bang Sandi sama Bang Jen kasih motivasi buat teman-teman. Iya. Karena siapa tahu nih banyak yang masih insecure kayaknya aku masih Belum yakin kurang gitu ya. bagus deh untuk mempelopori buat join ini gitu. Silakan Bang Zen mungkin dulu. Bang Zen dulu. Kemana nih, ke kamera? atau- Ini, sini, Oh, sini aja. Ke rumah. Atau langsung pulang. Oke, untuk teman-teman pemuda apa ya? Nggak apa Bang, kita udah selesai kompetisinya. Iya. Untuk teman-teman pemuda pokoknya jangan takut, jadilah bermanfaat mungkin untuk orang sekitar, orang banyak. Silakan ikut pemuda pelopor untuk lebih banyak mempelopori masyarakat Kota Banjarmasin. Bang Sandi, silahkan Bang Sandi. Keren Bang Sandi. Ya buat teman-teman pemuda yang ada di Kota Banjarmasin, ayo coba ikutan untuk daftar jadi pemuda pelopor di Kota Banjarmasin dengan hadiah yang lumayan ya. Lumayan, hadiahnya lumayan. Dan semoga bisa jadi bagian untuk pemuda pelopor yang mewakili di Kota Banjarmasin. Iya, Jadi jangan takut karena persyaratannya sekarang sudah anti ribet-ribet lah. nggak ribet. Aku langsung mementori langsung. Ini buat pemirsa yang ada di rumah, siapa yang mau jadi the next generation of Bang Zen dan juga Bang Sandi ya. Benar, Pemuda ya. pelopor dari Kota Banjarmasin Daftar gitu. aja. Di mana cek info pendaftarannya? Di Instagram Instagram gimana? pemudapelopor.bjn. Oke. Dicek dan di follow juga teman-teman ya. Betul, Oke. jadi info semuanya ada di sana ya Bang Di sana ya. ada semua. Lengkap. Tinggal diikuti aja lagi. Tinggal ikut. Ya. Oke, ya, Bang Zen, Bang Sandi, terima kasih banyak ya hari ini sudah sharing-sharing. kasih. Mudah-mudahan sukses terus, Betul. berteman Terima kasih, terus. Iya. Sehat-sehat ya buat kalian berdua, baik-baik juga ya. Baik-baik ya. Kayak pasangan apa ini? Dan pastinya buat Bang Zen dan Bang Sandi sukses terus dan juga Amin. jangan patah semangat Sama-sama. untuk terus memberikan inovasi yang terbaik, Benar. contoh yang baik untuk pemuda-pemuda yang ada di Iya. Kalimantan Selatan. Dan semangat juga buat teman-teman panitia pemuda pelopor. Semoga lancar pemilihan tahun ini dan juga dimudahkan. Betul ya. sekali. Semangat juga buat teman-teman yang ikut kompetisi Pemuda Pelopor 2026. Oke, akhirnya Lani pamit. Bella juga pamit. Mereka juga pamit. Sampai jumpa di Bye. Ngopi Ngobrol Pintar. Dadah.